Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Akhir-akhir ini virus corona semakin menjadi-jadi. Sampai saat saya buat konten ini, sudah ada 790. Prihatin sekali memang. Tapi untuk itu, marilah kita doakan yang terbaik untuk tim medis yang ada di Indonesia. Semoga diberikan kesehatan selalu dan diberikan kemudahan untuk menghadapi virus ini. Kita sama-sama berdoa semoga virus ini cepat mereda dan pulih kembali. Untuk karena itu, kita bantu bersama-sama tim medis Indonesia untuk tetap di rumah aja. Dengan cara itu, kita bisa ikut berpartisipasi untuk memperlambat penyebaran virus corona ini. Nah, topik yang akan saya bahas kali ini yaitu ada hubungannya dengan virus corona, yaitu pembatalan UN karena masalah virus corona. Untuk tahun ini memang UN ditiadakan untuk mencegah memperluasnya virus corona ini. Nah, lantas bagaimana untuk menentukan kelulusan dan pendaftaran siswa baru di tahun ajar kemudian? Nah, setelah saya membaca surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat virus corona, menjelaskan bahwa ujian nasional tidak menjadi syarat kelulusan. Kelulusan dapat ditentukan oleh hasil ujian sekolah, dengan catatan ujian sekolah tersebut telah dilaksanakan sebelum surat edaran ini diterbitkan. Nah, jadi jika sekolah tersebut belum melaksanakan ujian sekolah, maka sekolah tersebut bisa mengadakan ujian sekolah dengan cara online untuk menentukan kelulusan ataupun dengan cara menggunakan nilai rapot. Jadi untuk kalian yang akan lulus, kalian tetap tenang dan ikuti aja apa arahan dari pemerintah. Nah, selanjutnya ini adalah inti yang akan kita bahas, yaitu mengenai penerimaan peserta didik baru di tahun ajaran sekarang. Pada tahun lalu, penerimaan peserta didik baru dilakukan secara langsung di tempat. Namun, kemungkinan pada tahun ini PPDB tidak akan dilaksanakan secara langsung dikarenakan pemerintah melarang aktivitas yang untuk mengumpulkan massa atau orang. Jadi kemungkinan untuk tahun ini PPDB atau penerimaan peserta didik baru akan dilakukan secara online, mungkin melalui website yang akan disediakan oleh pemerintah. Nah, sebenarnya belum ada aturan baru untuk mengatur mekanisme PPDB tahun sekarang. Namun, saya berpikiran penerimaan peserta didik baru tahun sekarang akan sama dengan penerimaan peserta didik baru tahun sebelumnya. Namun yang beda adalah pendaftaran dilakukan secara online 100%. Mengacu pada Permendikbud nomor 4 tahun 2019, PPDB akan dilaksanakan dalam 4 jalur. Yang pertama, zonasi. Kedua, afirmasi. Yang ketiga, perpindahan tugas orang tua atau wali. Dan yang keempat, prestasi. Jalur zonasi diperuntukkan untuk siswa yang berdomisili pada zona tersebut dengan syarat calon siswa tersebut telah berdomisili minimal 1 tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan penduduk. Nah, jalur ini menurut saya kemungkinan diterimanya paling gede karena yang bakal menentukan kita diterima atau enggaknya di sekolah tersebut diukur dengan jarak tempat tinggal kita ke sekolah tersebut. Jadi untuk kalian pergunakanlah jalur ini sebaik mungkin. Selanjutnya, jalur afirmasi. Jalur afirmasi dipergunakan untuk mereka yang dikatakan tidak mampu dalam hal ekonomi dan dibuktikan dengan keikutsertaannya dalam program penanganan masyarakat kurang mampu oleh pemerintah. Contohnya, kalian punya KIP atau kalian punya KIS. Nah, untuk jalur ini bisa kalian pergunakan supaya kalian lebih enak belajar tanpa memikirkan SPP atau apapun kalau kalian kurang mampu dalam segi ekonomi. Selanjutnya ada jalur perpindahan tugas. Jalur perpindahan tugas ini biasanya digunakan untuk anak-anak yang orang tuanya memiliki ikatan dinas seperti TNI, Polri, ataupun guru atau PNS. Nah, jalur yang terakhir yaitu jalur prestasi. Sesuai namanya prestasi. Jalur ini diperuntukkan untuk mereka yang memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, sehingga mereka bisa menggunakan prestasi tersebut untuk masuk ke sekolah yang mereka inginkan. Dengan syarat prestasi tersebut harus diraih 6 bulan sebelum pendaftaran
tapi tidak melebihi 3 tahun sebelum pendaftaran. Nah, untuk kuotanya tersendiri, pemerintah telah mengatur jumlah kuota tersebut. Untuk jalur zonasi, sekolah wajib memberikan 50% kuota mereka minimal. Untuk jalur zonasi 15%, untuk jalur afirmasi 5%, untuk jalur perpindahan tugas orang tua. Sisanya mereka boleh pergunakan untuk jalur prestasi ataupun bisa tambah-tambahkan ke 3 jalur tadi. Kita contohkan di sekolah A, mereka memiliki daya tampung 240 siswa. Nah, dari 240 siswa tersebut berarti untuk kuota dengan jalur zonasi adalah 50% dari 240, yaitu 120. Untuk jalur afirmasi 15% dari 240, yaitu 36. Untuk jalur perpindahan orang tua 5%, yaitu 12. Dan untuk jalur prestasi sisanya yaitu 72. Sisanya itu 30%. Mungkin itu yang bisa saya share untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan masuk ke sekolah yang diinginkan. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Salam sukses. Anjay.